Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Nursyam, NIM 2204010020, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan memenuhi tugas analisis saya dari Ibu Novitayanti MPD. Baik, saya akan menganalisis tentang pendekatan metode dalam bimbingan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam memadu pendekatan psikologis dan spiritual yang berbasis pada ajaran Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan dan metode yang digunakan bertujuan membantu individu yang menyesuaikan masalah hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, pendekatan dalam konseling Islam. Pendekatan adalah cara pandangan atau titik tolak dalam membina konseling. Beberapa pendekatan penting dalam konseling Islam antara lain: yang pertama, pendekatan tauhid. Dasar utama mengkaitkan segala masalah dan solusi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konseling diajak memahami bahwa hidup, masalah dan solusi adalah kuasa Allah yang menguatkan kepercayaan diri dan ketenangan melalui kesadaran akan takdir dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendekatan akhlak. Fokus pada perbaikan akhlak dan perilaku konseli. Konselor membantu konseli memperbaiki sikap dan hubungan sosial dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cocok untuk konseli mengalami masalah moral atau konflik sosial. Yang ketiga, pendekatan psikospiritual. Menggabungkan aspek psikologi dan spiritualitas Islam. Menyembuhkan luka hati dengan meningkatkan kualitas ibadah, zikir dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengatasi kecemasan atau stres dan depresi dengan terapi rohani. Yang keempat, pendekatan tarbiyah. Yang keempat, pendekatan tarbawi. Konseling diposisikan sebagai proses pendidikan dan pembinaan. Konselor bertindak sebagai pendidik dan pembimbing untuk menentukan kepribadian Islam. Cocok untuk membina remaja dan pelajar. Metode dalam konseling Islam. Metode adalah teknik atau cara praktis yang digunakan dalam sesi konseling. Berikut beberapa metode yang umum dipakai. Yang pertama, metode nasihat. Pemberian nasihat yang menyentuh hati berdasarkan Al-Quran dan hadis dan kisah para nabi atau sahabat. Dilakukan dengan lembut, tidak menguri. Cocok untuk konseling yang mencari pencerahan spiritual. Yang kedua, metode qiyam al-lail dan zikir. Mengajak konseling untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dalam malam dan zikir. Menjadi terapi spiritual yang memperkuat jiwa. Sangat efektif untuk kasus kecemasan, kehilangan arah hidup atau masalah batin berat. Yang ketiga, metode tadabbur Al-Quran. Mengajak konseling merenungi makna ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan permasalahannya. Membantu konseling membantu solusi langsung dari petunjuk ilahi. Yang keempat, metode tanya jawab dan diskusi Islam. Konselor memberikan ruang kepada konseling untuk bertanya lalu menjawab berdasarkan ilmu dan syariat. Membangun kesadaran dan pemahaman logis religius secara bersama. Yang kelima, metode keteladanan. Konselor menjadi contoh nyata dari akhlak dan nilai Islam. Konselor bisa belajar secara tidak langsung melalui perilaku dan sikap konselor. Cara yang ketiga, kombinasi pendekatan metode. Dalam praktik, konselor Islam tidak hanya menggunakan atau pendekatan metode tapi mengkombinasikan beberapa sesuai dengan masalah yang dihadapi konseling
usia dan latar belakang konseli. Tujuan konseli ke dalam spiritual konseli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.